Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita dengan NIM 2002061, mahasiswi Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini Angel akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi gaji karyawan Fresh-Start Jambi. Untuk latar belakangnya, pada zaman modern ini, informasi merupakan salah satu kebutuhan dalam suatu instansi perusahaan, organisasi, lembaga, serta lingkungan di luar sistem. Dalam melakukan proses pengolahan gaji karyawan, memang sudah dibantu dengan komputer, namun masih menggunakan format spreadsheet dalam bentuk Microsoft Excel. Microsoft Excel yang diantaranya tidak memiliki relasi antar entitas dan struktur database yang baik, sehingga dalam format spreadsheet yang dibuat terkadang ditemukan banyak kesalahan akurasi data dan masih ada beberapa proses perhitungan yang dilakukan secara manual. Lanjut, rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang bangun sistem informasi penggajian karyawan pada Fresh-Start. 2. Bagaimana membuat laporan mengenai manajemen keuangan pada Fresh-Start. Kita ketahui dulu mengenai apa itu sistem informasi. Berdasarkan dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan sumber daya manusia, komponen sistem, yaitu software, hardware, brainware, dan sumber data melalui prosedur yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut, apa itu penggajian? Penggajian adalah suatu kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kinerja yang telah diberikan terhadap perusahaan. Kompensasi tersebut biasanya diberikan bulanan kepada pegawai. Mengenai faktor yang mempengaruhi gaji. 1. Adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar. 3. Produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan. 4. Tingkat biaya hidup di suatu daerah. 5. Posisi atau jabatan karyawan. Serta 6. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sistem penggajian terdapat 3 jenis, yaitu sistem waktu, dibayar berdasarkan besar gaji ditetapkan berdasarkan standar waktu kerja. Sistem hasil, besar gaji yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil uang yang dikerjakan. Dan sistem borongan, besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Analisis sistem yang berjalan. Secara garis besar, alur sistem penggajian yang digunakan oleh Fresh-Start adalah sebagai berikut. A. Accounting, menginput data absensi karyawan yang diperoleh dari proses fingerprint serta membuat laporan dari data absensi tersebut. B. Hasil dari data absensi yang sudah diinput dibuat laporan absensi karyawan sebanyak-banyaknya 2 dokumen, di mana 1 dokumen sebagai arsip. C. Membuat slip gaji dari laporan absensi tersebut sebanyak 2, di mana 1 diserahkan kepada karyawan dan 1 lagi sebagai arsip. Dari hasil slip gaji yang sudah dibuat accounting, kemudian membuat laporan penggajian sebanyak 2, di mana 1 diserahkan kepada pimpinan dan 1 lagi sebagai arsip. Flowchart dokumen. Pertama, terdapat dokumen data kehadiran, dilanjutkan dengan proses inputan data kehadiran dan buat laporan kehadiran. Nah, setelah dilakukan tahap kedua tadi,
terkumpullah dokumen-dokumen laporan kehadiran dan dibagi menjadi dua dokumen, yang satu untuk diarsipkan dan yang satu dilanjutkan ke dalam proses pembuatan slip gaji. Selanjutnya, dokumen-dokumen slip gaji dibuat arsip serta dibuat slip gaji. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan laporan gaji, dan dokumen-dokumen laporan gaji dibagi lagi menjadi 2 file agar bisa membuat laporan gaji dan untuk arsipan. Nah, ini untuk diagram konteks. Di dalam diagram konteks ini, sistem penggajian karyawan Freshster Jambi terdapat 3 entiti. Yang pertama, admin, kedua karyawan, dan ketiga pimpinan. Dari admin menginputkan data admin, data unit kerja, data pegawai, data absen, data gaji ke dalam sistem penggajian karyawan. Lanjutkan dengan output data admin, output data kerja, output data absen, output data pegawai, dan output data gaji. Dari sistem akan dilanjutkan ke karyawan dengan input data gaji dan input data Dari sistem karyawan lanjut ke karyawan dengan data gaji dan slip gaji. Nah, pimpinan akan menerima laporan pegawai, laporan absen, dan laporan gaji. Dilanjutkan dengan diagram 0, yaitu diagram yang terperinci dari atau berdasarkan diagram konteks tadi. Di sini dari admin akan melakukan proses login, data admin akan diinputkan atau disimpan di dalam data store data admin. Lanjutkan dengan proses verifikasi ke admin. Nah, selanjutnya dari admin akan melakukan input data pegawai, input unit kerja, absen, dan gaji. Selanjutnya dari proses 2 input data akan mendapatkan input output data karyawan dan disimpan di data store data karyawan. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam proses 3 penggajian. Begitu juga dengan data admin akan mendapatkan proses input output. Data gaji juga akan disimpan ke data store data gaji, data absen juga, dan data unit kerja akan menghasilkan data unit kerja juga di dalam proses kedua. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke dalam proses penggajian proses ketiga. Ditarik dari data store data karyawan dimasukkan ke dalam proses 3. Dari data admin, data store admin ditarik ke dalam proses 3. Data absen ditarik ke dalam proses penggajian yaitu 3. Dan data unit kerja akan dimasukkan ke dalam proses ketiga yaitu penggajian. Setelah itu, data gaji akan diinputkan atau diproses ke dalam proses 4 laporan, di mana laporan ini akan dapat diakses oleh karyawan berupa laporan data gaji serta slip gaji, dan dapat diakses juga atau diterima laporannya oleh pimpinan berupa laporan data pegawai, laporan data gaji, dan laporan data absen. Nah, di sini terdapat data store yang melebihi dari 1, di mana dalam prosesnya ini terdapat data store 1, 2, 3, 4, 5, maka akan kita jadikan turunan.
namanya diagram 1. Diagram level 1, proses kedua. Data flow diagram level 1, di mana admin akan menginputkan unit kerja, lalu dimasukkan ke dalam proses 2.1, di mana primitif akan berhenti, dilanjutkan dengan menginputkan data unit kerja dan disimpan dalam data store data unit kerja. Selanjutnya outputnya data unit kerja singgah di proses 2.1 dan output data unit kerja. Dari admin akan melakukan input data pegawai ke dalam proses 2.2 primitif input data pegawai dan disimpan ke dalam data store data pegawai. Akan menghasilkan output data pegawai dan output data pegawai ke admin. Selanjutnya dari admin akan melakukan input data absen, dimasukkan ke dalam proses 2.3 dan disimpan data absen tersebut ke dalam data store data absen. Selanjutnya akan menghasilkan output data absen dan admin akan mendapatkan data absen tersebut. Begitu juga dengan input data gaji, akan memproses dari 2.4 data gaji dan disimpan di dalam data store data gaji dan akan menghasilkan output data gaji dan admin akan mendapatkan output data gaji. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.